listrik di rumah nenek tiba-tiba padam. Hujan deras mengguyur desa kecil tempat Reza menghabiskan liburan sekolahnya. Ia menyalakan lilin dan berjalan perlahan menuju kamar. Tapi matanya tak sengaja tertuju pada lemari tua di sudut ruangan. Lemari kayu jati itu tinggi dan besar, dengan ukiran bunga-bunga yang sudah mulai pudar dimakan usia. Reza ingat, neneknya selalu melarangnya membuka lemari itu. "Jangan pernah sentuh lemari itu, nak," katanya suatu malam. Di dalamnya ada sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Namun malam ini, entah kenapa, ada sesuatu yang membuat Reza ingin mendekatinya. Hujan semakin deras dan suara petir menggelegar di luar. Dalam cahaya lilin yang redup, ia melihat sesuatu yang aneh. Pintu lemari itu terbuka sedikit. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari dalam lemari. Reza menelan ludah. Mungkin hanya suara kayu yang lapuk, pikirnya. Tapi kemudian terdengar suara lain. Sebuah bisikan halus, begitu lirih namun jelas. "Buka, tolong buka." Dada Reza berdegup kencang. Ia melangkah mundur, tapi rasa penasarannya semakin besar. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang lemari dan menariknya perlahan. Engsel berkarat berbunyi nyaring saat pintu terbuka lebih lebar. Kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya beberapa kain lusuh dan bau apek yang menyengat. Tapi tiba-tiba udara di sekitar berubah dingin. Lilin di tangannya berkedip-kedip sebelum mati seketika. Dalam kegelapan, ia mendengar sesuatu. Napas seseorang. Kemudian, sesuatu bergerak di dalam lemari. Sebuah tangan kurus dan pucat mencuat dari balik lipatan kain, merayap ke arah Reza. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Lalu, dari dalam lemari muncul wajah seorang wanita dengan mata kosong dan senyum mengerikan. "Kau telah membukanya. Sekarang aku bebas." Reza ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dalam hitungan detik, sosok itu melompat ke arahnya, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, nenek Reza menemukan kamar itu kosong. Lemari tua itu kembali tertutup rapat, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ukiran di kayunya kini tampak lebih segar, seolah baru diukir kembali. Dan jika diperhatikan baik-baik, di antara motif bunga-bunga itu, ada sosok wajah Reza yang sedang membisu dalam ketakutan. Nenek Reza tertegun di depan lemari tua itu. Hatinya berdegup kencang saat matanya menangkap ukiran aneh yang baru muncul di kayu jati yang telah usang. Itu bukan sekadar motif bunga. Di antara lekukan halusnya, ada wajah cucunya yang tampak ketakutan. Dengan tangan gemetar, ia meraba ukiran itu. Kulit kayunya terasa kasar, tetapi ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Seolah ukiran itu memiliki tekstur yang berbeda, seperti bukan bagian dari lemari. "Reza?" bisik neneknya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Ruangan itu begitu sunyi, hanya terdengar suara hujan yang masih turun di luar. Ia melangkah mundur, menatap lemari itu dengan ngeri. Seketika, ingatan masa lalu kembali muncul di kepalanya. Dulu, puluhan tahun yang lalu, seorang anak laki-laki juga pernah hilang di rumah ini. Ia adalah adik dari nenek Reza sendiri. Malam itu, bocah itu bermain petak umpet dan bersembunyi di dalam lemari tua itu. Tapi, saat pintu lemari dibuka kembali, ia sudah tidak ada. Orang-orang mencarinya berhari-hari, tetapi jejaknya hilang tanpa bekas. Anehnya, tak lama setelah kejadian itu, ukiran baru muncul di lemari. Wajah seorang anak laki-laki yang menangis. Nenek Reza mengira itu hanya kebetulan. Tapi sekarang, wajah Reza juga ada di sana. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Nenek Reza mundur selangkah. Napasnya memburu. Lalu terdengar bisikan lirih, suara yang familiar. Suara Reza. "Nenek, tolong aku." Tangannya gemetar, tetapi ia tahu ia tidak bisa diam saja. Dengan sisa keberanian yang ia punya, nenek Reza meraih gagang lemari dan menarik pintunya dengan keras. Lemari itu kosong,
Tak ada apapun di dalamnya kecuali kain-kain lusuh dan bau apek yang menguar. Namun, saat ia hendak menutup kembali pintunya, udara di sekitarnya mendadak membeku. Suhu ruangan turun drastis dan dari dalam lemari terdengar suara napas yang berat. Dari kegelapan di dalamnya, dua mata perlahan terbuka. Mata itu bukan milik Reza. Itu milik sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah lama terperangkap di dalam sana. Dan kini menatap langsung ke arah neneknya. Nenek Reza terhuyung ke belakang. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu perlahan merayap keluar dari lemari. Tubuhnya kurus kering dengan kulit yang mengelupas seperti kayu lapuk. Mulutnya melengkung dalam senyum mengerikan, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam. "Terima kasih, sudah membukakan pintu," bisiknya. Dalam sekejap, lampu-lampu di rumah menyala kembali, tetapi lemari tua itu sudah tertutup rapat. Hanya satu hal yang berbeda, wajah Reza yang tadi ada di ukiran lemari itu, kini telah hilang. Dan malam itu, di rumah tua yang sunyi, terdengar suara seseorang tertawa pelan dari dalam lemari. Bisikan dari lemari tua, bagian 3. Malam itu, Nenek Reza tak bisa tidur. Wajah cucunya yang menghilang dari ukiran lemari terus menghantuinya. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya ilusi, mungkin ia terlalu lelah. Tapi tidak, ia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia harus menemukan Reza. Pagi harinya, nenek memanggil Pak Ujang, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Saat pria renta itu memasuki rumah, wajahnya langsung berubah pucat. "Ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini," katanya sambil memandangi lemari tua itu. Pak Ujang meminta nenek membawa air dari sumur belakang dan beberapa helai daun kelor. Ia lalu menaburkan garam di sekitar lemari, melafalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Sunda yang nyaris tak bisa dimengerti. Saat ia mulai memercikan air sumur ke lemari, tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar dari dalam. Kali ini lebih keras. Lalu, suara yang lebih mengerikan menyusul. Jeritan panjang yang menusuk telinga, seolah berasal dari dalam lemari, dari seseorang yang terperangkap di dalamnya. "Nenek, tolong aku." Suara itu, suara Reza. Nenek hampir saja berlari mendekat, tetapi Pak Ujang menahannya. "Jangan, Bu, itu bukan cucu Ibu." Pak Ujang lalu menggambar sebuah simbol aneh di lantai menggunakan kapur putih tepat di depan lemari. "Buka lemari ini saat saya bilang," katanya tegas. Tapi apapun yang terjadi, jangan sampai menatap matanya. Nenek mengangguk meski tangannya gemetar. Pak Ujang mulai membaca mantra dengan suara lebih keras. Suhu ruangan menurun drastis, dan dari celah pintu lemari, asap hitam pekat mulai merembes keluar. Bau busuk menyeruak, membuat nenek hampir muntah. 3, 2, 1, sekarang. Dengan gemetar, nenek menarik gagang lemari dan membukanya lebar. Angin kencang berhembus dari dalam, seolah pintu itu bukan sekadar lemari, melainkan gerbang menuju tempat lain. Cahaya redup dari lilin Pak Ujang bergetar hebat, hampir padam. Dan di sana, di dalam lemari, Reza berdiri dengan wajah ketakutan. "Nenek!" Reza berteriak. Ia mencoba berlari keluar, tetapi sesuatu menahan tubuhnya. Sebuah tangan hitam kurus mencengkeram bahunya. Lalu, dari bayangan di dalam lemari, muncul sesosok makhluk tinggi dengan tubuh mengerikan. Kulitnya sehitam arang, matanya kosong seperti lubang tanpa dasar. Senyumnya lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah. "Dia milikku." Makhluk itu berbisik, suaranya bergaung di seluruh ruangan. Pak Ujang tak membuang waktu. Ia mencabut pisau kecil, berbalut kain kuning dari sakunya, lalu mengiris telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke lantai, dan ia segera menekan tangannya ke simbol yang ia gambar sebelumnya. Dalam sekejap, simbol itu menyala terang. Makhluk di dalam lemari melolong keras, tubuhnya bergetar, seolah merasakan panas yang menyakitkan. Reza meronta-ronta, dan akhirnya genggaman tangan hitam itu
melemah. "Tarik dia keluar, sekarang!" teriak Pak Ujang. Nenek langsung menarik tangan Reza dengan sekuat tenaga. Bocah itu terdorong ke depan, jatuh ke lantai dengan napas tersengal-sengal. Pak Ujang dengan cepat menutup lemari itu dan menyegel gagangnya dengan benang merah serta beberapa lembar daun kelor. Suara jeritan masih terdengar dari dalam, tetapi perlahan-lahan melemah hingga akhirnya menghilang. Nenek hampir saja berlari mendekat, tetapi Pak Ujang menahannya. "Jangan, Bu, itu bukan cucu Ibu." Pak Ujang lalu menggambar sebuah simbol aneh di lantai menggunakan kapur putih tepat di depan lemari. "Buka lemari ini saat saya bilang," katanya tegas. "Tapi apapun yang terjadi, jangan sampai menatap matanya." Nenek mengangguk meski tangannya gemetar. Pak Ujang mulai membaca mantra dengan suara lebih keras. Suhu ruangan menurun drastis dan dari celah pintu lemari, asap hitam pekat mulai merembes keluar. Bau busuk menyeruak membuat nenek hampir muntah. 3, 2, 1, sekarang! Dengan gemetar, nenek menarik gagang lemari dan membukanya lebar. Angin kencang berhembus dari dalam, seolah pintu itu bukan sekadar lemari, melainkan gerbang menuju tempat lain. Cahaya redup dari lilin Pak Ujang bergetar hebat, hampir padam. Dan di sana, di dalam lemari, Reza berdiri dengan wajah ketakutan. "Nenek!" Reza berteriak. Ia mencoba berlari keluar, tetapi sesuatu menahan tubuhnya. Sebuah tangan hitam kurus mencengkeram bahunya. Lalu, dari bayangan di dalam lemari, muncul sesosok makhluk tinggi dengan tubuh mengerikan. Kulitnya sehitam arang, matanya kosong seperti lubang tanpa dasar. Senyumnya lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah. "Dia milikku." Makhluk itu berbisik, suaranya bergaung di seluruh ruangan. Pak Ujang tak membuang waktu. Ia mencabut pisau kecil berbalut kain kuning dari sakunya, lalu mengiris telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke lantai dan ia segera menekan tangannya ke simbol yang ia gambar sebelumnya. Dalam sekejap, simbol itu menyala terang. Makhluk di dalam lemari melolong keras, tubuhnya bergetar, seolah merasakan panas yang menyakitkan. Reza meronta-ronta, dan akhirnya genggaman tangan hitam itu melemah. "Tarik dia keluar, sekarang!" teriak Pak Ujang. Nenek langsung menarik tangan Reza dengan sekuat tenaga. Bocah itu terdorong ke depan, jatuh ke lantai dengan napas tersengal-sengal. Pak Ujang dengan cepat menutup lemari itu dan menyegel gagangnya dengan benang merah serta beberapa lembar daun kelor. Suara jeritan masih terdengar dari dalam, tetapi perlahan-lahan melemah hingga akhirnya menghilang. Hening. Reza terisak di pelukan neneknya. Tubuhnya masih gemetar. "Lemari ini harus dibakar," kata Pak Ujang. Malam itu juga, mereka menyeret lemari tua itu ke halaman belakang dan membakarnya. Api menjilat kayu jati yang telah berusia ratusan tahun, menghanguskan setiap ukiran yang menghiasi permukaannya. Dan saat api semakin besar, terdengar suara jeritan panjang yang memilukan, seolah sesuatu sedang terbakar bersama lemari itu. Baru setelah api padam, semuanya terasa tenang kembali. Namun, sebelum mereka pergi, Pak Ujang melihat sesuatu di tumpukan abu. Sebuah potongan kayu kecil dengan ukiran wajah mengerikan yang tersenyum. Ia mengambilnya, melemparkannya ke api sekali lagi, dan berbisik, "Jangan kembali lagi." Sejak saat itu, Reza tak pernah lagi mendengar bisikan dari lemari tua itu. Tapi, setiap malam sebelum tidur, ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengawasinya dari sudut kamar. Bisikan dari lemari tua, bagian 4, akhir. Hari-hari setelah kejadian itu, Reza berusaha melupakan semuanya. Lemari tua telah dibakar dan Pak Ujang memastikan bahwa makhluk di dalamnya telah dikurung selamanya. Tapi tetap saja, ketakutan itu masih membekas di benaknya. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan. Meski tak ada lagi lemari tua di sudut kamar, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengintainya dari kegelapan. Kadang-kadang, saat tengah malam,
ia bisa mendengar bisikan lirih. "Reza, aku masih di sini." Reza menutup telinganya dan menekan wajahnya ke bantal, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi suatu malam, semuanya berubah menjadi lebih buruk. Suara ketukan yang kembali. Sekitar pukul 2 pagi, Reza terbangun oleh suara yang sudah sangat dikenalnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu tak lagi berasal dari lemari, karena lemari itu sudah tiada. Kali ini, suaranya datang dari bawah tempat tidurnya. Reza menegang, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menahan napas, berharap itu hanya imajinasinya. Tapi kemudian, tok, tok, tok. 3 ketukan lagi, lebih keras. Reza berusaha tetap diam, menahan rasa takut yang hampir membuatnya menangis. Tapi tiba-tiba kasurnya bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Lalu, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. "Kau pikir aku sudah pergi?" Reza langsung melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar, menjerit sekuat tenaga. Neneknya yang terkejut segera menghampirinya. "Ada apa, Nak?" tanya nenek dengan panik. Reza tak bisa berkata-kata. Ia hanya menunjuk ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Pak Ujang dipanggil kembali. Saat ia tiba, ia langsung memasuki kamar Reza dan merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. "Saya sudah duga ini belum selesai," gumamnya sambil mengeluarkan dupa dan beberapa lembar daun kelor lagi. Pak Ujang berjongkok dan mengetuk lantai kamar dengan tongkat kayunya. Suaranya menggema aneh. Ia mengetuk beberapa kali lagi, hingga akhirnya ia menemukan bagian lantai yang berbunyi berbeda. "Di sini," katanya, "di bawah tempat tidur ini ada sesuatu." Bersama nenek, ia memindahkan tempat tidur Reza. Di lantai kayu yang telah tua, ada bekas ukiran samar yang hampir tak terlihat. Dengan hati-hati, Pak Ujang mengikis lantai itu sedikit menggunakan pisau kecil. Dan saat ia melakukannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari celah-celah kayu, muncul tangan hitam kurus yang mencengkeram pergelangan tangannya. Pak Ujang terkejut, tetapi dengan cepat ia mencabut pisau pusaka dari sakunya dan menancapkannya ke tangan itu. Makhluk di dalam lantai melolong kesakitan dan hawa dingin di ruangan tiba-tiba menghilang. Setelah itu, Pak Ujang mengambil garam dan menaburkannya di sekitar area itu, lalu memercikan air doa ke seluruh kamar. Ia menatap nenek dan Reza dengan serius. Lemari itu memang sudah dibakar, tapi iblis yang tinggal di dalamnya telah berpindah ke tempat lain. Nenek menutup mulutnya, terkejut. Jadi, bagaimana cara mengusirnya? Pak Ujang menghela napas panjang. Satu-satunya cara adalah dengan menggali bagian lantai ini dan menguburnya jauh dari desa. Malam itu juga, mereka menggali lantai kayu tempat ukiran itu berada. Di bawahnya, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sepotong kayu kecil dari lemari tua yang telah dibakar. Kayu itu masih utuh dengan ukiran wajah mengerikan yang sama seperti sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Pak Ujang membawa kayu itu ke tepi hutan, menggali lubang dalam dan menguburnya bersama garam serta doa-doa perlindungan. Saat semuanya selesai, hawa dingin yang menyelimuti rumah pun lenyap. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam terasa benar-benar sunyi. Akhir yang tak benar-benar berakhir. Sejak malam itu, Reza tak lagi mendengar bisikan atau ketukan. Hidupnya perlahan kembali normal. Namun, jauh di dalam hutan tempat kayu itu dikubur, sesuatu masih menunggu. Dan jika seseorang cukup bodoh untuk menemukannya dan membukanya kembali, bisikan itu akan terdengar lagi. Tamat.